Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik tugas unit 2 mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Sebelum saya melanjutkannya, perkenalkan nama saya Erwin Wajar Gule, jurusan bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dengan NIM 04805841. Sebelumnya yang saya hormati tutor saya, pengasuh mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Sebelum praktik tugas unit 2 pada hari ini yaitu mengenai demonstrasi cara. Yang dimana demonstrasi cara ini bahan yang saya gunakan adalah berupa pupuk kandang atau karena yang sering disebut tanah hitam. Ada juga batang pisang yang sudah saya fermentasi selama 1 minggu, dan air garam yang sudah saya kasih 4 sendok. Baik, langsung saja saya akan mempraktekannya proses pembuatan demonstrasi cara. Ini adalah batang pisang yang sudah saya fermentasi selama 1 minggu. Jadi kita campurkan dengan batang pisang ini dengan pupuk kandang. Setelah kita tuangkan, kita campurkan agar merata. Setelah kita campurkan dengan merata, kita campurkan air garam, yang dimana di sini saya gunakan dengan alat ini. Terus airnya sebanyak 1 liter kurang lebih. Setelah itu saya sudah larutkan garam sebanyak 4 sendok makan, lalu kita siram. Kita aduk lagi supaya merata. Setelah merata, tercampur semua, lalu kita kasih di ember. Sedikit demi sedikit kita akan kembali menyiramnya lagi. Jadi setelah kita masukkan dalam ember, kita kembali lagi menyiramnya dengan air garam sampai merata supaya prosesnya cepat terfermentasi dan mudah tercampur semua. Setelah kita mencampurkan dengan semua, lalu kita tutup dengan rapat-rapat. Setelah kita tutup dengan rapat, kita usahakan supaya udaranya tidak keluar, supaya proses perfermentasinya cepat terselesai. Dengan itu, setelah 1 bulan atau 2 minggu baru bisa digunakan, ditaburkan di tanaman yang kita tanam. Baik, sekianlah hasil praktek saya dengan demonstrasi cara ini. Segala kelemahan dan kekurangan mohon dimaklum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Batang pisang mengandung banyak pati yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Selain itu, batang pisang mengandung mikroorganisme yang dapat berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai dan dapat berfungsi sebagai kompos langsung, sehingga kompos dari batang pisang dapat terdekomposisi secara sempurna. Garam adalah zat yang sangat umum di tanah juga di laut. Namun, jumlah garam di sebagian besar tanah sangat rendah. Tanaman membutuhkan sedikit salinitas untuk bertahan hidup, karena garam adalah salah satu nutrisi yang diperlukan bagi tanaman untuk tumbuh, sehingga keberadaan garam diperlukan. Untuk jenis garamnya, direkomendasikan garam Epsom karena mengandung magnesium dan sulfur. Untuk mengaplikasikannya, cukup melarutkan garam dalam air dan menyiramkannya ke tanaman. Manfaat garam pada tanaman. Berikut ini manfaat garam pada tanaman. 1. Peningkatan pertumbuhan tanaman. Garam mengandung magnesium, yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Magnesium membantu dalam produksi klorofil, yang merupakan zat yang diperlukan untuk fotosintesis. Dengan memberikan garam tanaman pada tanaman, Anda dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas mereka. 2. Pemulihan nutrisi. Tanaman seringkali mengalami kekurangan magnesium dalam tanah. Dengan memberikan garam tanaman, dapat memperbaiki kekurangan nutrisi ini dan membantu tanaman untuk kembali pulih. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan daun menguning atau bercak-bercak pada tanaman. 3. Peningkatan penyerapan nutrisi lainnya. Magnesium dalam garam tanaman dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi lainnya oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan yang sehat. 4. Meningkatkan kualitas tanaman. Pemberian garam tanaman secara teratur dapat meningkatkan kualitas tanaman. Magnesium membantu dalam produksi enzim dan protein tanaman, yang penting untuk perkembangan dan kualitas buah, biji, dan sayuran. 5. Perlindungan terhadap penyakit. Manfaat garam untuk tanaman dapat membantu melindungi tanaman dari serangan penyakit. Magnesium membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. 6. Mencegah serangan hama. Garam dapat mengusir beberapa jenis serangga, seperti lalat atau lebah, karena rasa atau bau yang tidak disukai oleh serangga tersebut. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan garam harus dalam jumlah yang tepat dan tidak berlebihan, karena dapat merusak tanaman jika terlalu banyak. 7. Menetralkan pH tanah. Garam dapat membantu menetralkan atau menyeimbangkan keasaman tanah. Tanah dengan pH yang terlalu asam atau terlalu basa mungkin tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan garam secara tepat, pH tanah dapat diperbaiki dan menjadi ideal untuk ditanami tanaman. 8. Memperkuat daya tahan tanaman. Garam mengandung senyawa ionik, seperti natrium dan klorida, yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap beberapa penyakit atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan garam harus dilakukan dengan hati-hati, karena kelebihan garam dapat merusak tanaman. Kompos adalah campuran bahan organik seperti rumput, jerami, cabang dan ranting yang sudah tidak terpakai, pupuk kandang, serta daun dan bunga yang berjatuhan. Bahan-bahan organik ini secara alami akan mengalami pelapukan karena adanya mikroorganisme yang hidup subur di lingkungan yang lembab. Proses pelapukan ini pada umumnya merupakan fenomena alami yang terjadi di alam. Namun, pelapukan alami ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, peran manusia sangat penting untuk mempercepat proses pelapukan tersebut. Dengan melakukan pengomposan yang tepat, proses pelapukan hanya akan memakan waktu 1-3 bulan, bukan bertahun-tahun. Melalui pengomposan, kompos juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, sehingga air dapat tersimpan lebih lama di dalam tanah. Dengan adanya cadangan air yang mencukupi di dalam tanah, maka resiko kekeringan pada lapisan tanah yang lebih dalam dapat dicegah.